محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang paling utama dan terutama kita bersyukur atas segala limpahan nikmat Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmatnya amalan menjadi sempurna. Kalaupun dalam kondisi kita saat ini dalam kondisi penuh dengan ujian dan cobaan, teruslah mengingat nikmat-nikmat Allah lebih besar dan lebih banyak. Bahkan tidak ada satu makhluk pun yang mampu menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk terus menghitung nikmat-nikmat Allah dan mengingatnya. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Fatir ayat ketiga, Ya ayyuhan nas udhkuru ni'matallahi alaikum. Wahai manusia, perbanyaklah mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Hal min khaliqin ghairullah. Apakah ada sang pencipta selain Allah Azza wa Jalla? Yarzuqukum minas sama'i wal ard. La ilaha illahu. Allah lah yang telah memberikan rezeki kepada kalian di langit maupun yang di bumi. Tiada Tuhan kecuali Dia. Fa anna tu'fakun. Bagaimana mungkin, mengapa kalian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala? Yaitu kenapa kalian tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Meskipun saat ini atau hari-hari ini Allah menimpakan ujian kepada kita, ingatlah nikmat Allah lebih banyak dibandingkan apa yang sedang kita derita. Ikhwani, para hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im, beserta keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum wa ardah, dan orang-orang yang senantiasa meniti di atas sunnahnya. Dan kita memohon kepada Rabbul Izzati wal Jalal, semoga Allah memberikan kita kemudahan, keteguhan jiwa untuk senantiasa mengikuti sunnahnya hingga ajal kita menjemput. Allahumma amin. Ikhwani yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan pembahasan kita, kajian kitab Ahaditsul Iman karangan Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala, di mana pembahasan kita masuk kepada hadis yang berjudul Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara atau 3 sifat. Apabila sifat ini dimiliki oleh seseorang, dia akan mendapatkan buahnya, yaitu manisnya iman. Dan hadis ini insyaallah masyhur, sering kita dengarkan, sering disampaikan oleh para asatidah, para khatib tentang keistimewaan hadis ini. Dan hadis ini termasuk bagian dari keimanan. Ketika seseorang mendengarkan dan memahami dari kandungan hadis ini, maka yang dituntut baginya adalah beriman dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani yang dirahmati Allah, kita baca hadisnya. Qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'ah. Qala al-muallif hafizahullahu taala. Beliau menukil dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu
ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa Allah wa an yakraha an ya'udha fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara. Siapa yang memiliki sifat tersebut atau perkara tersebut, ia akan mendapatkan manisnya iman. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Itu selain Allah dan Rasulnya. Tidak ada yang lebih ia cintai di dalam hatinya melebihi kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Ia mencintai seseorang disebabkan atas dasar karena Allah. Ya. Tidak ia cintai kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka cinta yang hakiki, cinta yang abadi, yang akan kekal di sisi Allah sampai akhirat, ketika cinta itu dibangun karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Yaitu perkara yang ketiga adalah ia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci jika dilemparkan ke dalam api neraka. Jadi dia tidak ridha ada saudaranya kembali kepada kekufuran. Sebagaimana ia tidak ridha saudaranya dilemparkan ke api neraka. Maka inilah sifat orang beriman. Sifat orang beriman, dia ingin bahagia bersama di dunia dan juga bahagia bersama di surga Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kesucian hati, kebersihan jiwa. Sehingga itulah yang namanya manisnya iman. Manisnya iman. Jamaah yang dirahmati Allah, penjelasan dari Syekh hafizahullah taala, innal iman billah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam huwa jima'is sa'adah wa asluha alladhi alaihi tubna wa asasuha alladhi alaihi tartakiz wa ahlul iman hum ahlus sa'adah. Orang-orang beriman yang keimanannya kepada Allah dan Rasulnya sejatinya ia telah mengumpulkan kebahagiaan, dan itulah pilar dan pondasi yang seharusnya dibangun dan ia fokus di atasnya. Maka ahlul iman, merekalah orang yang layak untuk berbahagia. Wa man faraqahul iman faraqathu sa'adah. Maka konsekuensi orang yang meninggalkan keimanan, maka konsekuensinya ia meninggalkan kebahagiaan. Wa kana min ahli syaqa fid dunya wal akhirah. Konsekuensinya adalah mereka akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Kapan itu? Ketika ia meninggalkan keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Maka oleh karena itu, ahlul iman sejatinya ia yang merealisasikan hadis di atas dan menyempurnakan hadis di atas beserta mendukung dan merealisasikan apa-apa yang menyebabkan seseorang untuk mendapatkan 3 sifat tersebut, 3 perkara tersebut, ya. Sehingga ketika orang itu telah merealisasikan, berusaha menyempurnakan keimanannya, nala minas sa'adah bihasabi ma indahu minal iman, dia akan mendapatkan kebahagiaan sesuai dengan kadar keimanan yang ia miliki. Wa idza dha'afal iman dha'afa habbuhu minas sa'adah. Jika melemah keimanannya, maka melemah pulalah kebahagiaannya, semakin menipis kebahagiaannya. Wa idza dhahabal iman dhahabatis sa'adah. Dan jika telah pergi keimanan pada jiwanya, maka pergi pulalah kebahagiaannya. Maka itulah kesengsaraan bagi seorang hamba. Fabil iman yas'ad. Maka dengan iman orang bahagia. Wabil iman yatma'in. Maka dengan iman orang akan mendapatkan ketenangan. Wabil iman taqarrul ain.
Dengan keimanan orang mendapatkan penyejuk jiwa, pelipur lara. Wabil iman yansarihu sadr. Dengan keimanan berlapang dadalah seseorang. Orang kalau tidak memiliki keimanan, hatinya sempit. Tidak ada ketenangan, gelisah, sulit untuk mendapatkan kebahagiaan. Apa sebabnya? Bukan karena dunia yang tidak ia dapatkan, jemaah, tapi karena minimnya iman atau hilangnya iman pada diri seorang hamba tersebut. Karena lihat berapa banyak orang yang telah bergelang harta, diberikan dunia padanya, tapi dia tidak mendapatkan kebahagiaan. Karena apa? Disebabkan faktor utama, pondasinya tidak ia perbaiki, yaitu iman. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 dan 29, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah kebahagiaan orang beriman, dia bahagia di dunia maupun di akhirat. Kata Allah, sesungguhnya orang yang beriman dan hatinya tenang. Ketenangan itu muncul karena iman dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah itu mendatangkan ketenangan jiwa? Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Merekalah yang beriman dan beramal saleh. Tuba lahum, berbahagialah mereka, wa husnu ma'ab, dan tempat kembali yang baik untuk mereka, yaitu surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmatullah, fal iman huwa tuma'nina al-hakikiyah. Kata Syekh, iman itu ketenangan yang sejati. Waraha, iman itu istirahat. Waladdah, iman itu manis. Wa qurratul ain, penyejuk jiwa. Fasa'adah murtabitatul bil iman. Maka kebahagiaan itu sangat berkaitan erat dengan keimanan. Walladzi rabataha bil iman huwa rabbul alamin. Yang mengikat kebahagiaan ya, dengan keimanan itu Rabbul Alamin. Allah yang menetapkan. Bukan manusia yang mengatur. Allah yang mengikat. Yang namanya orang bahagia pasti beriman. Orang beriman pasti bahagia. Siapa yang mengikat antara dua hal ini, keimanan dan kebahagiaan? Rabbul Alamin, kata Syekh. Allah Subhanahu wa taala. Wa khaliqu khalqi ajma'in subhanahu. Allah yang menciptakan segala hal, seluruh makhluk, dan mengaturnya. Sehingga Allah berhak menjadikan kebahagiaan itu dengan iman. Faman kana min ahli iman sa'ida fid dunya wal akhirah. Wa man faraqal iman faraqas sa'ada fid dunya wal akhirah. Maka ahlul iman Allah mengikat dengan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka orang-orang yang tidak beriman memisahkan jiwanya dengan keimanan, maka Allah lepaskan ikatan tersebut dari kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Maka jamaah rahmatullah, lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya kebahagiaan besar dan kecilnya itu tergantung seberapa besar keimanan dan seberapa kecilnya keimanan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat 123, fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Maka kata Allah bahwasannya yang telah datang kepada mereka, ya, minni, dariku, kata Rasulullah SAW, hudan, petunjuk, famanittaba'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa, maka orang itu tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Annahu subhanahu wa ta'ala kataba lil muttabi'il huda wal iman wa wahyi rahman subhanahu wa ta'ala al-hidayah was sa'adah wa 'adahu min ad-dhalal wasyaqa. Kata Allah, lihatlah ayat ini. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menulis dan menetapkan bagi para pengikut hidayah, bagi para pengikut hidayah dan memiliki keimanan dengan apa? Wahyu Ar-Rahman. Mengikuti firman Allah dan beriman dengan firman Allah, apa yang telah dikabarkan oleh Allah, al-hidayah was sa'adah. Maka baginya adalah petunjuk dan kebahagiaan.
Ya, fala yadillu wa la yashqa. Allah kasih dua kenikmatan jemaah. Di dalam ayat ini Allah sebutkan dua kenikmatan. Dia tidak akan tersesat, dia nggak bakal sengsara. Artinya apa? Dia akan di atas hidayah dan dia pasti bahagia. Konsekuensinya harus seberapa besar kita mengikuti apa yang di dalam Al-Quran dan seberapa besar keimanan kita dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'adahu minadh-dhalal wasyaqa, maka Allah akan palingkan kita dari kesesatan dan kesengsaraan. Wa hadzal haditsu hadisun 'azim fi bayanil iman. Maka hadis di atas yang kita sebutkan sebagai pembahasan kita ini hadis yang sangat agung untuk menjelaskan tentang makna iman dan sifat-sifat pemiliknya, wa bima tudaqu halawatuhu, dengan apa-apa yang mereka dapatkan dari manisnya iman. Fa innal iman lahu halawah, kata Syekh. Dari makna hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita iman itu memiliki manis, memiliki rasa manis. Wa madakun jamil, rasa yang enak. Wa ta'mu hulwun la yajidu kulla ahad, dan ada rasa yang tidak didapatkan dari rasa-rasa yang lain. Seandainya kita pernah merasakan manisnya madu, manisnya gula, manisnya coklat, manisnya minuman di dunia ini, tidak bisa mengalahkan manisnya iman. Iman lebih dari rasa manis yang kita rasakan, jemaah. Ya. Maka ini sifat yang sangat mulia. Sifat yang Allah gambarkan bagi orang-orang beriman, mereka akan mendapatkan manisnya iman. Mendapatkan manisnya iman. Jamaah yang dirahmatullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qauluhu salasun man kunna fih. Ada 3 perkara. Jika 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, yaitu 3 sifat yang dimaksud. Akhlak mulia yang harus dimiliki seorang hamba. Ya. Dan akhlak ini muncul karena keimanan. Tidak mungkin orang berakhlak dengan 3 perkara ini kecuali disebabkan karena iman. Ya. Kemudian kata Nabi, man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara ini, jika ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya iman. Innama tujadu wa tunalu bitahqiqi hadhihi sifat. Sesungguhnya mendapatkan manisnya iman itu hanya bisa didapatkan dengan merealisasikan sifat-sifat di atas. Barang siapa yang telah mensifati dirinya atau dirinya telah tersifati dengan 3 sifat tersebut, dia akan mendapatkan keutamaan di atas, yaitu manisnya iman. Ya. Maka di sini ada isyarat dari Nabi SAW. Bagi siapa yang ingin merasakan manisnya iman, dia harus memiliki rasa cinta dengan 3 sifat ini. Rasa keinginan. Ya. Faman ahabba syai'an aw ishtaha. Barang siapa yang menginginkan sesuatu, dia akan berusaha untuk mendapatkan apa yang ia cintai. Betul apa tidak, jemaah? Maka orang kalau pengen rasa manisnya iman, dia harus berusaha untuk mendapatkan hal tersebut. Untuk mendapatkan 3 sifat ini. Ya. Sebagaimana kalau kita pengen dunia, kita pengen pasangan hidup, ya kita harus berusaha untuk mendapatkan pasangan itu. Kita pengen punya uang, pengen punya kendaraan, ya kita harus berusaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan iman lebih dari dunia dan isinya, jemaah. Karena iman inti dari kebahagiaan. Iman yang mendatangkan ketenangan. Ya, bahkan kita rasakan berapa banyak orang yang tidak memiliki dunia, tapi imannya begitu kuat, dia merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Meskipun manusia memandang orang ini kasihan. Kasihan orang itu. Gak punya rumah, gak punya keluarga. Tapi dia dalam ketaatan kepada Allah. Dalam tauhid, amal saleh, iman yang teguh. Dia merasa bahagia. Di mata manusia dikasihani, tapi di mata Allah dia adalah orang yang paling bahagia. Dan itu sudah terjadi banyak dalam kehidupan kita, orang-orang saleh. Yang mana dengan keteguhan iman,
seberat apapun ujian di dunia tidak membuat ia berbalik arah, lupa dari tujuan hidup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jami'an rahmatullah, fa innahu yajidul halawata wal ladda was surur bidzalik wal laddata amrun yahsulu uqayb idrakul malaim alladhi huwal mahbub awil mushtahi. Maka mendapatkan manisnya dan nikmatnya dan kebahagiaan dari iman tersebut, ini perkara yang harus diperjuangkan, penuh dengan kesedihan, kesusahan, ya, untuk meraih apa yang ia cintai dan ia harapkan. Ya. Maknanya butuh pengorbanan jemaah yang dirahmatullah. Kemudian jemaah yang dirahmatullah, di sini Syekh ingin menyebutkan kepada kita ada faedah dari hadis ini. Bahwasannya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Beliau membagi menjadi 3 bagian. Aslun, pondasi, far'un, cabang, wa daf'un, mudad, yaitu lawan dari makna, ya, lawan dari makna. Wa hadhihi salasah hiya allati yajidu bil mar'u halawatal iman. Dan 3 hal ini jika bisa diterapkan, dia akan mendapatkan manisnya iman. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fahalawatul iman al-mutadhamminatu min al-laddah bihi wal farhu bima yajidu al-mu'min min al-wajid al-mu'min al-wajidu min halawatil iman tadba'u kamal mahabbatil 'abdi lillah wa dhalika bi salasati umur. Kata Syekh, mendapatkan manisnya iman itu mencakup kenikmatan dan kebahagiaan bagi seorang mukmin, yang mana hal tersebut didapatkan dengan manisnya iman ketika seseorang telah mengikuti dengan sempurna apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bahas satu-satu ya ikhwah. Kesempurnaan iman yang pertama, orang itu dikatakan sempurna keimanan, yaitu menjadikan yang pertama, an yakunallahu wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selainnya. Fa inna mahabbatallah wa rasuluhu la yaktafi fiha bi asli al-hubb, bal la budda an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Karena mencintai Allah dan Rasulnya tidak cukup menjadi sebagai pondasi utama dalam perkara cinta, tapi harus dibuktikan Allah dan Rasulnya ia cintai melebihi dari segala hal. Ya, ini harus dibuktikan jemaah. Jadi tidak cukup dengan klaim saja. Oleh karena itu jemaah, banyak sekali penjelasan para ulama tentang perkara cinta kepada Allah dan Rasulnya, ya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Karena banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah dan Rasulnya, tapi nyatanya Allah tidak cinta kepada hamba tersebut. Sebagaimana pengakuan orang yang mengatakan cinta kepada Laila, tapi Laila tidak cinta kepadanya. Ya, sebagaimana di dalam bait syair, kullu yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tukirruhum bidzat. Semua orang mengaku-ngaku punya rasa cinta atau memiliki hubungan dekat dengan Laila, tapi Laila tidak merasa ada hubungan dekat dengan orang tersebut. Semua orang merasa dia dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah dan Rasulnya, tapi nyatanya Allah dan Rasulnya tidak pernah dekat dengan hamba tersebut, tidak memiliki rasa cinta kepada hamba tersebut. Maka rasa cinta itu harus dibuktikan, ia menjadikan tidak ada yang lebih ia cintai melebihi Allah dan Rasulnya daripada segala hal. Jamaah yang dirahmatullah, hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawnaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasulih
wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri wallahu la yahdil qaumal fasikin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, ya, kepada kita semua, ya, bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, istri-istri mereka, keluarga-keluarga mereka, harta kekayaan yang mereka usahakan. Iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan, perdagangan yang mereka khawatirkan kerugiannya. Ya. Wa masakinu tardawna, dan rumah-rumah tempat tinggal yang mereka singgahi. Ahabba ilaikum minallah wa rasulih. Ya. Mereka lebih cinta terhadap hal tersebut daripada Allah dan Rasulnya. Wa jihadin fi sabilih, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka Allah turunkan ancaman, maka tunggulah kepada mereka sampai Allah mendatangkan keputusan untuk mereka. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Di sini kata para ulama, ayat ini menjelaskan kepada kita kewajiban untuk mencintai Allah dan Rasulnya dan berjihad di jalan Allah dan Rasulnya. Itu harus lebih utama, lebih besar rasa cintanya, melebihi cintanya terhadap hartanya, keluarganya, anak-anaknya, dan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kalau tidak, Allah akan mengancam dengan ancaman yang begitu besar. Tunggulah balasan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang paling nampak jamaah, Allah hilangkan kebahagiaan pada diri kita. Ketika kita besar cinta kita kepada keluarga kita, harta kita, perniagaan kita, benar, Allah hilangkan kebahagiaan. Berapa banyak ketika kita sakit, kita bukan menginginkan ampunan Allah, diangkat derajat oleh Allah, semakin dekat dengan ibadah, tapi kita malah lebih khawatir kalau mati bagaimana, kepikiran anakku bagaimana, istriku bagaimana, orang tuaku bagaimana. Padahal sakit ini nikmat. Allah cabut keimanannya coba. Berapa banyak orang mindset ketika sakit, bukannya ia bersyukur kepada Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, Allah masih sayang kepadanya, mengingat kebaikan-kebaikan Allah, tapi yang ia pikirkan hilangnya kebahagiaan. Ya apa anakku, ya apa pekerjaanku, ya apa ini, ya apa ini. Rasa cinta terhadap dunia, terhadap keluarga, terhadap anak, terhadap istri lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allahu arhamu bi ibadi. Allah lebih cinta, lebih lembut, lebih sayang kepada hambanya. Namun kita kurang sayang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering terjadi jemaah. Mungkin antum pernah sakit parah enggak jemaah? Muncul kekhawatiran di diri kita jemaah. Kalau saya merasakan, pernah saya merasakan itu. Saya beristighfar sama Allah, la ilaha illallah. Jangan sampai tertimpa sifat al-wahn, karahiyatul maut, ya, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'uh. Barang siapa yang cinta dan rindu untuk berjumpa kepada Allah, Allah akan rindu dan cinta untuk berjumpa dengan hamba tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Tapi seringkali kita lebih cemas dengan dunia kita, lebih cinta dengan dunia kita. Ini baru satu kasus jemaah. Belum kasus-kasus yang lain. Berapa banyak ketika kita kerja, kita ada panggilan Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah. Allah telah memanggil untuk salat. Tapi karena kita berjumpa customer, mitra kerja, teman bisnis, proyek besar, kita khawatir rezeki kita berkurang. Kita khawatir kita terjatuh kepada kerugian,
Kita khawatir kita tidak mendapatkan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Inna ahadakum la yukhrijallahu minad dunya hatta yastakmilallahu rizqahu." Sesungguhnya kalian tidak akan dikeluarkan oleh Allah meninggalkan dunia ini. Maksudnya mati. Sampai Allah sempurnakan rezeki kalian. Namun ada orang yang memiliki rasa takut ketika ada panggilan sholat, ia tidak meninggalkan pekerjaannya. Karena begitu lebih besarnya cintanya ia terhadap dunia dibandingkan panggilan Allah dan ridhonya. Maka ini banyak ya ikhwah di tengah-tengah kaum muslimin. Dia nggak berani mengambil keputusan. Seakan-akan akan berkurang jatahnya. Padahal Allah telah menetapkan jatahnya. Tidak akan berkurang sedikit pun. Allah akan menyempurnakan. Meskipun itu hanya satu suap jemaah. Baru ia akan meninggal. Kalau kita kasih analogi jemaah. Ada pekerja PNS. Usia 30 tahun dia masuk kerja dalam sebuah pegawai negeri. Di usia dia kerja 20 tahun. Dia dapat gaji setiap harinya 1 juta misal. 1 juta. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dalam 1 tahun dia dapat 12 juta. 30 tahun, usia 30 tahun sampai 50 tahun berarti 20 tahun dia udah bekerja. 20 dikali berapa jemaah? Dikali 12 juta. Berarti berapa? 120, 240 juta. Ketika itu rezekinya telah Allah tetapkan 239.999.900 rupiah. Ada 100 rupiah belum Allah kasih. Meninggal jemaah. Sampai Allah sempurnakan menjadi 240 juta. Maka ini keimanan jemaah yang mendatangkan ketenangan, kebahagiaan, ketentraman. Sehingga ketika dia bekerja keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billahil azim. Masuk rumah ternyata dia tidak membawa apa-apa. Dia tidak memiliki rasa kecemasan. Dia tidak memiliki rasa kegelisahan. Dia tidak bersuudzon kepada Allah. Dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia melihat ingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi di dalam muqaddimah kita katakan, ya ayyuhan nas udhkuru nikmatallah alaikum. Wahai manusia, perbanyak mengingat nikmat-nikmat Allah kepada kalian. Karena Allah yang menciptakan kalian. Maka Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba. Sampai di sini paham jemaah? Maka ini luar biasa jemaah yang dirahmati Allah. Dampak dari buah pondasi penyempurnaan iman menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari segala sesuatu. Ya. Dan lihatlah jemaah, para sahabat telah membuktikan rasa cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Para sahabat telah membuktikan rasa cinta mereka kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ujian demi ujian, taruhannya nyawa, harta, keluarga, harus berpisah dari dirinya mereka. Mereka tidak peduli. Yang mereka pikirkan Allah ridho dan cinta. Allah ridho dan cinta kepadanya. Inilah predikat yang diperjuangkan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Predikat yang saat ini orang sudah tidak lagi memperdulikan. Yang mereka mencari adalah status sosial di mata manusia. Ya, hanya sekedar gelar orang soleh, ustadz, sunnah, salafi. Ini semua belum jaminan orang ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dicintai oleh Allah yang bisa menyempurnakan sifat yang pertama ini, jemaah. Oleh karena itu, Umar ibn Khattab ketika ditanya, ketika beliau mengatakan ikrar, pengakuan, ya Rasulullah, ya, bahwasanya tidak ada yang paling aku cintai, ya,
setelah diriku, melainkan dirimu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menegur, wala anta ya Umar. Meskipun dirimu wahai Umar. Wallah, karena keimanan jamaah, Umar memperbaiki niatnya dan hatinya. Al-an ya Rasulullah walladhi nafsi biyadi hatta akuna ahabba ilaik min nafsik. Sekarang ya Rasulullah, demi jiwaku di dalam genggamannya, tidaklah aku cintai engkau melebihi dari jiwaku ya Rasulullah. Fal'an ya Umar, sekarang ya Umar. Dan ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 6, An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama dari orang-orang beriman dan dari jiwa-jiwa mereka. Ya. Maka jamaah rahmatullah, banyak sekali kisah yang lain selain dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di antara kisah yang menarik jamaah rahmatullah, adalah kisah Zaid bin Ad-Dathinah. Zaid ibn Ad-Dathinah. Dikatakan ya ikhwah, takala Abu Sufyan dalam kondisi musyrik, belum masuk Islam. Abu Sufyan, ya provokator terjadinya perang Uhud, perang Khandaq, ya, yang berapa kali Rasulullah SAW celaka disebabkan oleh Abu Sufyan. Dan akhirnya ia mendapatkan hidayah. Cerita ini ketika Abu Sufyan masih musyrik, belum masuk Islam. Pernah suatu ketika Abu Sufyan berkata kepada Zaid ibni Ad-Dathinah, ketika penduduk Mekah mengeluarkan dan mengusir para sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, Islam masih kondisi lemah. Dan Nabi SAW pun terusir. Hampir-hampir beliau terbunuh oleh pembesar-pembesar Quraisy. Bahkan kepala beliau dijadikan sayembara. Barang siapa yang mendapatkan Muhammad dalam kondisi hidup maupun mati, maka baginya 100 unta. Ya. Ketika itu Sufyan berkata kepada Zaid, Anshudaka billahi ya Zaid, atuhibbu anna Muhammad al-an indana makanak nadribu unuqahu wa innaka fi ahlik. Demi Allah wahai Zaid, aku berkata kepadamu wahai Zaid, aku bertanya kepadamu wahai Zaid, apakah engkau ingin Muhammad sekarang berada di posisimu, menggantikan posisimu, ya, jadi tukeran, lalu kami penggal kepalanya Muhammad dan engkau menjadi bebas dan engkau berkumpul bersama istri dan anakmu. Dikasih pilihan Zaid, kau mendapatkan dunia, kebahagiaan bersama keluarga dan anak istri, kau bebas, tapi taruhannya, gantinya Muhammad menggantikan posisimu, aku penggal kepalanya, di penjara sekarang. Apa berkata orang beriman ini jemaah? Yang ia meninggalkan kenikmatan keluarga dan istri dan anaknya, menyampingkan istri dan anaknya tersenyum. Dia tidak peduli lagi istri dan anaknya menangis. Tidak berpikir lagi bagaimana istri dan anaknya mendapatkan dunia sejahtera. Enggak dipikir. Dia tidak memikirkan istrinya menjadi janda, enggak memikirkan anaknya menjadi yatim. Yang ia pikirkan Allah dan Rasulnya, bagaimana ia cinta kepadanya. Apa ia katakan? Wallahi ma uhibbu anna Muhammad al-an fi makanihi alladhi huwa fihi tusibuhu syaukatan tu'dih wa inni jalisun fi ahli. Wahai Abu Sufyan, ketahuilah, demi Allah, perlu engkau ketahui, saat ini saya tidak akan ridha dan tidak akan suka seandainya Muhammad sekarang berada di tempat manapun, tidak harus di sini, dimanapun, lalu dia tertusuk duri, gak harus dipenggal sama engkau wahai Abu Sufyan, tertusuk duri dimanapun ia berada,
Sehingga duri itu mengganggu dan menyakiti Rasulullah SAW. Demi Allah, aku tidak akan bisa duduk dan tenang bersama keluargaku. Bagaimana duri aja yang menusuk di kakinya Nabi itu udah tidak membuat tenang Zaid, apalagi harus diserahkan kepada Abu Sufyan dan dipenggal kepalanya. Maknanya apa? Gak bakal ridho Zaid dengan tawaran dari Abu Sufyan. Sehingga perkataan Abu Sufyan, melihat keteguhan iman dari Zaid ibn Abi Da'isah, ya, keteguhan iman beliau diceritakan oleh Abu Sufyan, ma ra'aitu minan nas ahadan yuhibbu ahadin ka hubbi ashabi Muhammadan. Aku tidak pernah melihat sebuah kaum manusia yang benar-benar mencintai orang lain melebihi kecintaan para sahabat kepada Muhammad. Allahu Akbar jemaah. Kita seringkali jemaah mengatakan cinta kepada sunnah Nabi, kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi seringkali sunnah-sunnah Nabi kita tinggalkan karena dunia. Contohnya salat sunnah qabliyah wa ba'diyah. Kita tergesa-gesa nggak salat sunnah qabliyah wa ba'diyah karena apa? Karena dunia, kesibukan. Kita sering nggak membuka lembaran-lembaran Al-Quran. Karena apa? Kita terlalu asik di dalam rumah kita bersama keluarga kita. Kenapa kita sulit untuk sholat duha dan sholat malam? Karena di waktu duha kita telah tersibukkan dengan dunia. Di sholat malam kita telah capek karena dunia. Sehingga kita belum tahu apakah Allah ridho dan cinta kepada kita. Dan Rasulnya ridho dan cinta kepada kita. Maka yang Allah lihat itu bukan zahir dari kita. Bukan jasad kita, penampilan kita. Yang Allah lihat hati dan amal saleh kita. Maka buktikanlah dengan berjuang. Harus capek, letih, lelah untuk meraih cinta Allah dan Rasulnya. Maka inilah yang menyebabkan halawatul iman. Manisnya iman bisa kita rasakan jemaah. Wa ammal farq. Yang pertama tadi kesempurnaan iman. Orang kalau ingin sempurna imannya menjadikan Allah dan Rasulnya segalanya. Dan cabang dari keimanan tersebut buahnya adalah wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Dan ia tidak mencintai seseorang kecuali ia cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena tendensi tertentu, karena dia orang kaya, karena dia sering membantuku, sering menolongku. Nah, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan antum akan rasakan perbedaan cinta karena Allah dan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Yang paling nampak cinta karena Allah itu adalah buahnya adalah kesetiaan. Kesetiaan. Kesetiaan di dunia dan kesetiaan di akhirat. Tidak gampang rapuh rasa cinta yang karena Allah. Tidak gampang bosan yang cinta karena Allah. Bayangkan jemaah. Kenapa Rasulullah SAW begitu cinta sama Khadijah? Apakah karena Khadijah saudagar kaya, wanita terkaya di Mekah? Apakah karena Khadijah wanita cantik yang sampai dinikahi oleh pembesar-pembesar Mekah 2 kali? Apakah Khadijah karena punya anak banyak dari Khadijah? Nabi SAW cinta kepada Khadijah disebabkan keimanan Khadijah. Ketaatan Khadijah kepada Allah dan Rasulnya. Maka jadikan cinta Anda kepada istri Anda, yang orang terdekat Anda, yang mengenal Anda. Bukan karena dunia, jemaah. Bukan karena istri Anda yang membuat kopi, kroket, sambusa, masak tiap hari. Bukan hanya urusan dunia. Tapi lihatlah istri Anda karena dia taat kepada Allah dan Rasulnya, membuat Anda cinta kepadanya.
Dan itu yang membuat rumah tangga penuh dengan kebahagiaan. Kalau Anda hanya cintanya karena dia telah mengabdi kepada Anda, cepat atau lambat Anda akan rasa bosan dengan pasangan Anda. Garing, dingin, bosan. Sehingga Anda ingin melirik wanita-wanita yang lain. Anda mudah terfitnah dengan wanita-wanita yang lain. Karena wanita lain banyak yang lebih perhatian kepada kita. Maka hati-hati. Kalau seandainya istri Anda karena Allah, taat kepada Allah, maka itu adalah kewajiban Anda untuk cinta karena Allah SWT. Bi an yuhibbal mar'a li ajlillah. Ia mencintai karena Allah, tujuannya karena Allah. Karena jika cinta itu dari hati karena Allah, itulah cinta yang jujur. Cinta yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, man ahabba lillah, wa abghada lillah, wa a'ta lillah, wa mana'a lillah, faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menahan karena Allah, maka dia telah menyempurnakan keimanan. Begitu pula Nabi SAW mengatakan, awsaqu ural iman, yang memperkuat tali keimanan, yang memperkuat persaudaraan keimanan, al-hubbu fillah, cinta karena Allah, lingkupnya karena Allah, wal bughdu fillah, bencinya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati Allah, jadi kita cinta sama orang terdekat kita, sama teman kita, bukan karena tampannya, bukan karena dunianya, bukan karena statusnya, bukan karena kebaikannya. Tapi kita cinta karena ketaatan dia kepada Allah. Dan kita benci karena dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini paham jemaah? Kemudian jemaah yang rahmatullah, daf'ul mudad, yaitu menolak sesuatu yang berlawanan. Maknanya menolak sesuatu yang berlawanan adalah ketika kita cinta karena Allah, berarti kita menolak cinta yang bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak mau cinta yang semu. Kita nggak mau cinta yang abal-abal, cinta yang esok sore bahasanya. Cinta yang tidak mendatangkan kesetiaan. Cinta yang ada mau dan tendensi, niat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka menolak sesuatu yang berlawanan atau yang bertentangan, biarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an yakraha an yauda fil kufri kama yakrahu an yuqdafa fin nar. Yaitu seseorang membenci saudaranya terjatuh kepada kekufuran sebagaimana ia membenci saudaranya terjatuh ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kebersihan hati jemaah, kebersihan iman. Begitu besarnya rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya di dalam hatinya, sehingga dia tidak menginginkan hatinya ada kekufuran dan kekufuran pada diri orang lain. Di dalam hatinya tidak menginginkan ada kemungkaran dan kemungkaran pada diri orang lain. Ya. Sebagaimana ia tidak ingin dilemparkan ke dalam api neraka atau saudaranya dilemparkan ke dalam api neraka. Ya. Oleh karena itu jamaah rahmatullah, hendaknya orang beriman seharusnya ia berusaha dan berupaya untuk introspeksi kembali hatinya. Bagaimana ia mencintai saudaranya? Apakah karena Allah atau bukan karena Allah? Begitu pula dalam membenci saudaranya, apakah karena Allah atau bukan karena Allah? Berapa banyak ya ikhwah saudara-saudara kita benci disebabkan urusan dunia,
urusan dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin harga diri kita dijatuhkan, kemudian kita membenci begitu saja. Padahal dia adalah orang yang taat, orang yang saleh. Ya. Disebabkan ada kesalahan, kita membenci secara mutlak. Ya. Kita membenci secara mutlak dan kita tutup mata atas ketaatan mereka dan kesalehan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang yang tidak insaf, orang yang tidak adil. Oleh karena itu jamaah rahmatullah, sebagai penutup jamaah, kita dianjurkan untuk setelah berusaha dengan 3 perkara ini, yaitu menjadikan Allah lebih ia cintai daripada segala hal dan Rasulnya lebih ia cintai daripada segala. Yang kedua, menjadikan cinta kepada orang lain karena Allah. Yang ketiga adalah membenci dirinya atau orang lain terjatuh kepada kekufuran sebagaimana dirinya dan orang lain terlemparkan ke dalam api neraka. Jika kita ingin mendapatkan 3 sifat ini, jangan lepas dari doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ingat, doa itulah yang merubah takdir. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah ketetapan Allah kecuali doa. Orang beriman senjatanya adalah doa. Ketika dia telah mengeluarkan senjata, serahkan kepada Allah. Mencapai target atau tidak mencapai target, Allah yang menyelesaikan itu semua. Kewajiban kita hanya doa. Kita punya senjata, kita gunakan senjata kita. Itu doa. Maka orang yang menginginkan manisnya iman, kebahagiaan, ketenangan, penyejuk jiwa, doa jamaah. Doanya, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalil ladhi yuballighuni hubbak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Turmudi, ya. Dan hadis ini sahih. Dari Anas bin Malik jamaah. Allahumma inni as'aluka hubbak, ya Allah aku meminta kepadamu cintamu. Cintamu. Minta cintanya Allah harus diminta, dimohon. Direngek. Kita minta sebagaimana anak bayi meminta kepada ibunya sesuatu. Ma, ya Allah minta tolong ma. Sebagaimana kita menginginkan cintanya Allah, kita minta ya Rabb, hubbak, cintamu ya Allah. Agar Allah peduli sama kita. Kalau selama ini kita mengatakan cinta kepada Allah, tapi kita nggak pernah meminta cintanya Allah, ini dusta jemaah. Wa hubba man yuhibbuk, cintanya orang yang telah mencintaimu ya Allah. Karena apa? Ini konsekuensi jamaah. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Sebagaimana Nabi SAW pernah ditanya tentang hari kiamat. Ya Rasulullah, kapan hari kiamat? Nabi kaget. Orang ini bertanya tentang sesuatu yang besar. Akhirnya ditanya balik sama Rasulullah SAW. Wahai fulan, apa yang kau persiapkan dengan hari kiamat ini? Beliau mengatakan, aku tidak ada persiapan apa-apa ya Rasulullah, kecuali aku cinta kepada Allah dan kepadamu ya Rasulullah. Subhanallah. Kecuali aku cinta kepada Allah dan kepadamu ya Rasulullah. Bayangkan, begitu besarnya manfaat cinta jamaah. Ketika kita cinta karena Allah. Kalau begitu kata Rasulullah SAW, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Kalau kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya, para sahabat, orang-orang saleh, minta wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, berikanlah cinta orang-orang yang telah mencintaimu ya Allah. Oke lah, kita nggak berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita berjumpa dengan ajaran syariat Nabi SAW. Kita minta cinta dengan syariatnya Nabi SAW. Agar apa? Agar itulah yang menyebabkan kita masuk bersama Nabi SAW di dalam surganya. Karena berapa banyak orang yang gak cinta dengan syariat Nabi. Terasa terbebani, terasa menjadi polemik, menjadi masalah dalam hidupnya. Aduh, jangan kenceng-kenceng deh kalau agama. Aduh deh, jangan banyak aturan Nabi Muhammad deh. Dikit-dikit sunnah, dikit-dikit gini. Aduh, udah capek. Subhanallah, ada orang yang terbebani dengan syariat Nabi SAW. Tidak ada rasa cinta dengan syariat Nabi SAW. Bagaimana ia ingin dikumpulkan bersama Nabi SAW. Wa hubbal amalil ladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, dan amalan yang mendekatkan diriku kepada cintamu ya Allah. Dan ingat jemaah, kita hidup tidak cukup dengan amalan-amalan wajib. Karena kita tahu sholat kita berapa kali sih khusyuk? Siapa yang
tahu khusyuknya kita dalam sholat. Dari takbiratul ihram sampai salam, siapa yang jamin kita salatnya khusyuk? Karena kita lemahnya iman, tipisnya iman, banyaknya dosa, ibadah pas-pasan. Kita butuh yang namanya amalan-amalan sunnah. Sehingga, ya Allah, dekatkanlah aku dengan amalan-amalan yang mendatangkan cintamu. Dan kita tahu di dalam hadits qudsi, Allah akan senantiasa cinta kepada seorang hamba selama hamba itu mengerjakan amalan-amalan nafilah, amalan-amalan sunnah. Semakin ia memperbanyak amalan sunnah, semakin dekat ia dengan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin ia menjauh dari sunnah-sunnah Nabi SAW, sejatinya ia telah menjauhkan diri dari cintanya Allah dan Rasul. Maka jemaah, tidak ada kata kecuali kita cinta dengan sunnah Nabi SAW. Semoga Allah memberikan kita taufik, menjadikan kita hamba-hamba yang memiliki 3 sifat perkara ini yang mendatangkan manisnya iman. Allahumma la taj'al musibatina fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan musibah kami dalam urusan agama kami, ya Allah. Hilangnya cintanya Allah dan cintanya Rasul, hilangnya hidayah, hilangnya iman. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa na'udzubika min sakhatik wa jami'a sakhatik. Ini doanya Nabi SAW. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat. Nikmat yang terbesar yang kita rasakan saat ini, hidayah sunnah, hidayah tauhid. Karena berapa banyak ustadz pun bisa tersesat. Sekelas ustadz yang bisa membaca kitab, yang punya hafalan Quran, hadis, yang duduk dengan masyayikh ahlu sunnah, zaman ini bisa tersesat. Terus kita merasa talibul ilm yang udah 20 tahun aman dari kesesatan. Wa tahawuli afiyatik, ya Allah, dari berubahnya kondisi sehat menjadi sakit secara tiba-tiba. Wa fujaati nikmatik, dan datangnya musibah secara tiba-tiba. Wa jami'a sakhatik, ya Allah, dari segala murkamu, ya Allah. Ini doa jemaah. Semoga Allah memberikan taufik dan mengampuni dosa-dosa kita dan merahmati kita. Jika ada tutur kata yang salah, ini datangnya dari diri pribadi dan sedikitnya ilmu. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.